Selamat datang dan shalom. Kami pengurus Pelkat PKP Jemaat Mengamaseang menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dalam ibadah Pelkat PKP Mupol Sulselbara. Ucapan selamat datang. Persekutuan dengan Tuhan adalah saat terindah syukur, pujian, dan beban dapat dibawa padanya. Karena Dia berjanji akan memberi kelegaan pada kita semua. Dan hukum yang dipasang pun ringan bagi yang berserah padanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji dan syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas pimpinan dan penyertaannya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ibadah ini. Mari kita berdiri dan menyanyi himne PKP.
Tuhan, Tuhan Engkaulah hadir. Segala puji syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat kami ibu-ibu berkat PKP Regio Mupel Sulselbara. Tuhan sudah menyempatkan kami untuk ada dalam ibadah pada sore hari ini dan Tuhan sudah menyertai kegiatan kami sepanjang hari sampai pada sore hari ini. Tuhan, Kau berkati ibadah ini Tuhan agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh jadi atas kehendak Tuhan. Tuhan berkati Bapak Pendeta Darius Pagiding yang akan melayani firman. Tuhan berikan kemampuan, kesehatan, kekuatan agar Bapak Pendeta boleh menyampaikan sabda firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami ibu-ibu yang mendengarkan jadi berkat buat kami, bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampun salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Kita masuk dalam Amsal 31 ayat 25 sampai 30 dalam sambil berbalasan. Ibu yang memuji, kekuatan dan kehormatan menjadi pakaiannya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ajaran kasih setia ada di lidahnya. Ia mengawasi segala urusan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Suaminya pun memuji dia. Banyak wanita bertindak dengan cakap, Tetapi kau melebihi mereka semua. kemolekan itu menipu dan kecantikan itu sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masuk dalam lagu Gita Bakti 126, Damai Sejahtera.
paduan suara PKP Jemaat Bukit Saitun, dan berturut-turut setelah itu dari PKP Jemaat Immanuel. Kami persilakan.
Terima kasih dua kesaksian pujian yang boleh kita dengarkan sangat merdu sekali dan indah untuk Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Aktivitas yang boleh kami lakukan di hari ini Tuhan sudah berkati. Bersyukur atas kehidupan ini pun karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga lewat ibadah kami saat ini, persekutuan kaum perempuan di Mupel Sulsel Bara, kami hadir dalam sukacita, kami hadir untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ada berkat Tuhan lewat firman ini. Ketika kami kembali di tengah kehidupan keluarga bahkan secara pribadi. Kami telah siap ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Mari ibu-ibu yang kekasih kita berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan dibacakan dari Alkitab, dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal 5 pada ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Duduk kembali ibu-ibu yang kekasih. Shalom ibu-ibu yang kekasih. Saya agak gemetar nih Bapak Ibu. Karena dikerumunin oleh ibu-ibu yang cantik-cantik gitu loh. Karena begitulah realitanya ya kan yang terjadi gitu loh ibu-ibu kasih. Ya ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Matius tadi pada bacaan kita ini adalah sebuah tema secara sinodal. Dalam rangka HUT PKB yang ke-95 ya. Oh 59 berarti masih ingat. Saya cuma tes aja Bapak Ibu ya. Ya 59 usia yang sangat produktif dalam konteks tanggung jawab saya katakan. Dalam konteks mengekspresikan iman. Dalam tanggung jawab juga dalam kehidupan yang ini yang terkasih dalam konteks ini, dalam bacaan kita ini, saya mau bilang begini, ibu pasti tahu itu istilah perempuan. Istilah perempuan itu umumnya dia digunakan untuk manusia segala umur, segala golongan. Dan sebutan umum untuk orang dewasa yang berjenis kelamin perempuan itu disebut apa? Wanita. Kita masih ingat dulu sebelumnya berganti nama PKB sebutannya adalah Persekutuan Wanita. Nah, tetapi dari tema secara sinodal tadi yang dikatakan perempuan yang bersahaja. Dua, saya katakan kalimat ini perempuan tadi sudah saya sampaikan dan bersahaja. Bersahaja itu artinya yang sudah dikasih sebuah konsep atau dia sebuah sikap. Bersahaja itu sebuah konsep dan juga itu adalah sebuah sikap yang mencerminkan kesederhanaan, kejujuran,
ketulusan dalam perilaku, bahkan juga komunikasi dan juga sikap seseorang. Jadi tema sinodal PKP yang ke-59 ini mempunyai makna yang sangat mendalam. Perempuan yang bersahaja berarti dia harus mempunyai sikap, dia harus mempunyai perilaku, dan juga dia harus dalam kesederhanaan dan juga kejujuran dan ketulusan. Menarik sekali, Bapak. Supaya tema sinodal ini dimampukan itu bisa mendarat. Mendarat dalam artian begini, mendarat bisa dipahami kaum perempuan GPIB untuk bagaimana dia hadir di tengah kehidupan dan tanggung jawab yang ada. Tetapi yang mau saya bilang begini, ibu-ibu yang kekasih, pertanyaannya gitu. Dapatkah kita bisa menimbang berapa nilai kita ini di hadapan Tuhan? Gitu. Bisakah kita menilai keberadaan hidup kita ini di hadapan Tuhan? Dan konsep ini, saya katakan pertanyaan ini, mungkin saya katakan kita berkata, sudahlah. Yang penting kan saya rajin ikut beribadah. Karenanya itu pasti dia mempunyai nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Ini konsep manusia. Kalau kita bilang, saya nggak mau tahu deh urusan yang lain. Mau apa kayak ibu-ibu itu mau buat dan seterusnya. Yang penting saya rajin beribadah. Pasti saya punya nilai di hadapan Tuhan. Gitu lah. Ini konsep manusia loh Bapak Ibu. Dalam kajian di sini. Tetapi yang saya katakan, pikiran ini dia akan muncul karena kita tidak tahu cara Tuhan itu menimbang nilai yang sebenarnya itu di hadapan Tuhan. Tetapi yang pasti tidak bisa dipungkiri lagi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain begini, betapa harusnya kita ini untuk terus ada dalam sebuah penilaian yang baik di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, dimampukannya kita ini untuk selalu dia berkenan di hadapan Tuhan. Dan layak di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Tadi dari PKP Immanuel dengan menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah sekali. Yang mempunyai makna dan sair-sair itu cukup mendalam sekali Bapak Ibu. Sehingga saya mau ketika itu kita menyanyi, ketika syair itu pun kita sebutkan, dan itulah yang menjadikan sebuah prioritas hidup yang ada. Tapi konsep dunia yang saya katakan sering kali ini menjadi persoalan hidup gitu loh. Saya pernah bilang dalam sebuah khotbah Bapak Ibu yang kekasih, gosip itu paling banyak kalau ada di gereja gitu loh. Duduk-duduk dia di pinggir sana, duduk-duduk dia setelah gereja, dia mulai itu bergosip gitu loh. Benar nggak Bu ya? Benar ya? Benar ya Bu ya? Paling banyak sekali itu gosip kalau di gereja. Dia datang saja dari rumah, dia duduk di dalam gereja, pasti dia sudah bisik-bisik itu pasti tuh. Apalagi kalau dia sudah lihat tampilan-tampilan yang berbeda-beda, sadap sekali itu. Dikembangkan dia. Lalu ada sebuah ilustrasi sepanjang-panjangnya jalan, itu mulut manusia lebih panjang ya kan. Betul enggak Bapak Ibu ya? Betul kan? Dia bicara di sini, dia sampai di sini, dia sampai di sini, berubah lagi dia di sini. Itu nyata sekali Bapak Ibu dalam konsep dunia yang saya katakan. Tetapi di sini yang mau saya sampaikan, saya kembali kepada sebuah tema yang menarik sekali dalam buku PKB yang ke-59. Perempuan yang bersahaja. Dengan kata lain di situ, inilah yang harus menjadi sebuah penekanan dalam konteks bacaan kita tadi pada ayat 7 dan ayat yang ke-9. Di ayat yang ketiga itu Bapak Ibu yang kekasih, kita lihat ayat yang ketiga. Apa yang dia mau katakan di situ dalam ayat kita itu. Di ayat yang ketiga di Matius pasal yang kelima itu. Dia bilang apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
Karena merekalah yang punya yang namanya itu kerajaan Allah. Ini mau menekankan dalam sebuah karya dan juga pelayanan kehidupan kita. Dengan kata lain itu, keputusan ada di tangan setiap orang. Termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Apakah kita ini mau diselamatkan olehnya, oleh Tuhan? Tetapi ini yang harus menjadi kekuatan. Karena kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita ini sudah percaya, kita diingatkan kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Dalam hal itu bahwa kita ini ditebus, digunakan untuk maksud yang mulia di muka bumi ini. Kejadian ketika Tuhan dia menciptakan manusia yang pertama. Manusia pertama ada di dalam Taman Eden nih Bapak. Tuhan lihat dari atas, kasihan tuh laki-laki sendiri, temannya hanya binatang aja. Tapi Tuhan punya inisiatif yang baik. Dia mau supaya laki-laki ini mempunyai teman. Sehingga inisiatif Tuhanlah dia menciptakan seorang perempuan itu dari salah satu rusuk yang ada di tubuhnya. Dia tidak pernah sebutkan itu rusuk kiri atau rusuk kanan. Kalau dulu kita kan waktu di zaman-zaman kita bergaul mungkin di pemuda pasti kita bilang rusuk mana, rusuk kiri atau rusuk kanan. Tapi kalau dalam konsep Alkitab Kejadian itu tidak disebutkan dia kiri ataukah kanan. Tetapi inisiatif Tuhan dia menginginkan supaya laki-laki itu mempunyai teman. Dan bukan itu saja, dia harus sepadan yang dia katakan. Dengan kata lain, kenapa? Itulah yang ingin disampaikan dalam konteks bacaan kita, dalam Injil Matius pasal 5 tadi dalam konteks ini, apa yang membuat orang itu bahagia gitu loh. Dan pertanyaan ini dilontarkan ke banyak orang dengan latar belakang yang ada. Jika kita ditanyakan pertanyaan ini dalam kehidupan kita, maukah kita bahagia dalam hidup yang ada? Semua orang pasti dia akan mau bahagia. Tidak ada yang tidak mau, saya pun mau. Tetapi apa yang kita lihat dalam perjalanan kehidupan yang dialami oleh manusia itu sendiri, bahkan keluarga, saya katakan. Ada banyak keluarga-keluarga yang tidak bahagia. Mungkin karena hubungan antara ayah dan ibu atau antara anak yang tidak baik, sehingga mereka tidak bahagia. Tetapi ini tanggung jawab, saya katakan tema ini memberikan sebuah tanggung jawab yang mendasar, khususnya persekutuan kaum perempuan yang ada. Supaya bagaimana mereka untuk membawa sebuah kebahagiaan dalam kehidupan keluarga itu sehingga keluarga itu mendapatkan sebuah yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Sehingga di ayat yang ke bacaan kita tadi, di ayat yang ke-7 dia katakan berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini khotbah di bukit dalam sebuah latar belakang Injil Matius pasal 5 ini. Karena di situ dia mau mengungkapkan dan dia mau mengeluarkan itu supaya kita yang membaca mengerti, memahami, sehingga praktek hidup di tengah dunia itulah yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain yang saya mau bilang di sini, Ibu yang kasih, kita ini harus bernilai gitu loh. Bukan karena kita bilang, saya kan sudah pergi ibadah PKP, saya rajin ibadah minggu dan seterusnya, sudahlah pasti nilai saya tinggi gitu loh. Tidak. Manusia lahir, dia berkembang, dia ada dalam pendidikan, semuanya dia harus mempunyai nilai gitu loh. Nah tadi yang saya punya pertanyaan, mampukah kita
menilai diri kita dalam konteks kehadiran yang ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau menguatkan di sini, mengingatkan kita dalam tanggung jawab ini, ibu-ibu yang kekasih. Karena ketika kita berhadapan dengan banyaknya variasi kehidupan ini, tentunya sumber kebahagiaan itu akan kembali kepada akar iman yang kita yakini lewat Yesus Kristus. Bahwa semua yang ada di dunia ini, apapun yang kita miliki ini sebenarnya semuanya itu adalah barang yang fana yang ada di dunia. Dan ini bersifat sementara. Dan dia tidak menjadikan jaminan untuk yang namanya itu hidup bahagia. Ibu yang kekasih, penulis Injil Matius ini, dia menarasikan sebenarnya sebuah ucapan Yesus ini. Karena kenapa saya katakan latar belakang Injil Matius pasal 5 ini, si penulis ini melihat sesuatu yang termasuk yang namanya itu kebahagiaan. Dan dia melihat itu dari sebuah sudut pandang surgawi. Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia ini ketimbang mereka yang tahu bahwa mereka telah mendapatkan keselamatan yang kekal. Dan ini yang harus menjadikan sebuah pemahaman yang benar di tengah kehidupan kita yang ada itu. Karena kita sudah tahu tidak mungkin walaupun dia mempunyai semua apa yang dia miliki, dia inginkan, dia mampu untuk membeli semuanya itu. Tapi itu bukan sebuah yang namanya kebahagiaan. Karena yang tadi saya bilang semuanya itu adalah fana adanya. Tetapi ketika Tuhan memberikan itu di tengah kehidupan kita dan keluarga, Tuhan hanya bilang, mampulah engkau untuk menjadi berkat dengan apa yang engkau milikin gitu loh. Saya pernah berkhotbah di GBB Mama Sayang ini, Ibu. Kita sekarang sudah menggunakan yang namanya terjemahan baru 2. Saya bilang, kalau beli HP harga 2-3 juta itu mampu. Suruh ganti Alkitab, dia berpikir itu. Ini Alkitab mau diapain nih Pak Pendeta? Bayangkan itu, ganti-ganti HP. Dengan berbagai merek dia mampu, biar 2-3 juta mampu. Tapi suruh beli saja Alkitab terjemahan baru 2, anak songkolo orang Makassar bilang. Nggak mampu dia beli itu Bapak Ibu. Bahkan dia bilang, sudah cukup ini tahu Pak. Sudah kita pakai ini. Tapi tidak. Ketika sosialisasi dari Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa bahasa itu disempurnakan dalam Alkitab terjemahan baru ini untuk dia dipahami dan dimengerti gitu loh. Saya ke Lembaga Alkitab Indonesia, jadi kira-kira Pak, Alkitab yang lama bagaimana? Dia akan beransur-ansur nanti akan ditarik dari peredaran. Dan kita akan memakai yang namanya terjemahan baru 2. Dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang bisa dimengerti dalam konteks kehadiran manusia itu di dunia yang ada. Nah ini yang saya mau katakan, ini yang patut kita harus beri apresiasi. Sehingga setiap pribadi dan keluarga dimampukan untuk memiliki terjemahan baru 2. Saya bukan promosi loh ibu-ibu, tidak. Karena itu adalah bagian dari yang namanya bahagia gitu loh. Karena ini konsep yang disampaikan oleh Injil Matius 5 bagi kita. Sehingga tadi yang saya bilang penulis Injil Matius ini, dia menarasikan ucapan Yesus ini. Karena kenapa? Dia melihat Yesus sendiri mengetahui dan bagaimana sesuatu itu dibutuhkan yang namanya itu bahagia. Biar kau banyak-banyak uang di sana, mampu kau membeli sana dan situ, apakah kau bahagia hidupmu bersama dengan keluarga? Itu yang sebuah penekanannya. Sehingga yang tadi saya katakan ketika tema itu, perempuan yang bersahaja itu, dia mampu dimaknai dalam kehadiran kita, dalam tanggung jawab kita sebagai persekutuan kaum perempuan, khususnya di gereja Polres Indonesia bagian Barat ini. Dan lebih lingkup lagi di Mupel Sulsel Barat.
Memampukan kita untuk bisa dalam sebuah karyasi iman dalam hidup yang ada. Sehingga apa? Ibu-ibu bisa cermerlang dalam hidup yang ada. Ibu bisa dimampukan untuk ada dalam situasi kondisi iman dalam hidup yang ada itu untuk menjadikan semua kehidupan ini menjadi sebuah bahagia gitu loh. Nah, oleh karena itu apa yang ingin dikuatkan dan apa yang ingin kita temukan dalam konsep apa yang ada dalam Injil Matius pasal yang kelima pada bacaan kita inilah yang akan memberikan sebuah garis kebenaran dalam kehidupan kita ini. Dan tentunya ini yang harus menjadi sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk ada dalam sebuah karya. Tidak usah menimbang-nimbang, saya katakan. Kalau Tuhan yang berkehendak, kalau Tuhan yang menyatakan, pasti semuanya itu akan terwujud dalam kehidupan kita ini. Tidak susah, Ibu kasih. Yang selalu bikin susah itu adalah kita sendiri gitu loh. Tapi ini yang saya bilang tadi, bukan saya menganjurkan untuk ibu pulang lalu bilang sama suami, Pak, tuh pendeta jemaat di Mangamasyang bilang kita harus beli ini terjemahan baru 2 gitu loh. Karena isinya itu lebih sempurna dari yang lama. Tidak. Bukan dalam artian kita, karena firman Tuhan sendiri itu adalah sebuah pegangan hidup sebagai manusia yang ada. Karena begini Ibu yang kasih, kadang-kadang saya bilang Alkitab ini selalu menjadi sebuah pajangan hidup orang percaya gitu loh. Tahu maksudnya Bapak? Dia hanya dibawa di hari Minggu aja. Setelah hari Minggu pulang di rumah dia taruh. Dia bukan menjadi sebuah, dia hanya sebagai pajangan, tapi dia bukan menjadi sebuah pegangan hidup manusia. Sehingga ketika ada hal yang baru muncul, saya katakan, ketika ada sesuatu yang diberitakan lewat firman Tuhan, enggak begitu tuh kayaknya di Alkitab, salah dak itu ya. Nah, itu yang selalu menjadi sebuah konsep yang saya katakan untuk dapat diluruskan dalam konsep yang sebenarnya. Tetapi saya percaya dan saya yakin dalam keberadaan ibu-ibu sekalian untuk bisa memahami dalam sebuah konsep yang benar, sehingga tadi di ayat yang ke-9 itu dia bilang berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bacaan itu mau menegaskan bagi kita semua. Ada kira-kira ibu-ibu di sini yang tidak berdamai satu dengan yang lain? Ada? Semua berdamai ya? Amin ya? Amin. Saya tidak bertanggung jawab ya Ibu ya. Saya cuma mau bilang saja. Karena itu yang Tuhan inginkan. Jangan ada bombe-bombe toh. Tetapi yang Tuhan mau katakan bagaimana ketika kau mau disebut sebagai anak-anak Allah. Sehingga kau sendiri tidak berdamai dengan suamimu. Engkau sendiri tidak berdamai dengan tetanggamu. Engkau sendiri tidak berdamai dengan satu jemaat yang ada. Bagaimana kita mau disebut sebagai anak-anak Allah? Tetapi yang Tuhan inginkan bahwa bagaimana kebenaran firman itulah yang harus diaplikasikan dalam sebuah kebenaran yang nyata itu di dalam hidup dan tanggung jawab. Itu yang Tuhan inginkan. Karena kalau itu yang sudah kita lakukan, apa yang sesuai dengan firman Tuhan, bahagianya hidup manusia di muka bumi ini. Bahagianya persekutuan yang ada di tengah jemaat kita masing-masing. Bahagianya kehidupan keluarga yang ada dalam kehidupan keluarga kita. Tidak perlu lagi kita berpikir yang tidak kita kehendakin. Tetapi Tuhan yang akan menilai semua itu di dalam hidup dan tanggung jawab yang ada pada kita. Tuhan berkenan untuk selalu membuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi ketika manusia itu, dia mau untuk menyelesaikan sebuah kehidupan itu dengan baik. Kadang-kadang kan manusia dia nggak mau selesaikan hidupnya dengan baik. Dia sudah lama 2 tahun, 3 tahun dia tidak ngomong dengan tetangganya.
Sudah satu jemaat yang puluhan tahun, tapi karena terjadi konflik, terjadi perselisihan. Menarik, bacaan kita beberapa minggu ini tentang membawa damai. Dan damai itu sangat mahal sekali, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan sangat damai? Kalau orang itu yang saya katakan dia membuat salah dengan kita, beranikah kita mendahului untuk meminta maaf kepadanya? Ini yang menjadi persoalan seringkali. Kadang-kadang kita bilang begini, sampai mati pun aku tidak mau berdamai dengan kau, katanya. Kan begitu kan? Apalagi saya mau tegur itu kau punya keluarga, tidak mau saya, katanya. Nah, ini sebuah konsep yang salah dalam meluruskan iman gitu. Tetapi Tuhan itu mau bahwa bagaimana tanggung jawab itu harus nyata gitu. Dia harus jelas. Sehingga di ayat yang ke-9 itu tadilah yang menguatkan kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Nah, ini ayat yang ke-9 ini. Ini yang harus menjadi sebuah perenungan yang nyata dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan kaum perempuan yang ada. Karena saya jujur saja mau katakan ibu-ibu yang kekasih, kalau Tuhan itu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan juga yang menyatakan apa yang kita inginkan atas permintaan kita. Itulah sebuah konsep yang harus diberlakukan di dalam hidup yang sesungguhnya. Memang itu tidak mudah untuk kita lakukan. Manusia duniawi masih sering terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Tetapi sebuah konsisten iman itulah yang harus menjawab sebuah kebenaran. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam perjalanan setiap hidup kita sebagai anak-anaknya. Kalau Tuhan bilang, you harus bersyukur kepada Tuhan ya. You jangan lagi buat kesalahan dalam hidup yang ada. Bahkan beberapa minggu yang lalu kan kita masih dalam sebuah konsep prapaskah. Yaitu tentang apa itu? Rabu Abu. Wah, itu kalau sudah diceret, langsung sebar dia di media sosial. Wah. Debu itu kotor Bapak Ibu. Di rumah pun biar ditutup rapat pun debu itu akan masuk. Nah, itu mau menandakan sebuah simbolis yang nyata bahwa manusia ini, kita ini juga kotor, tidak ada apa-apanya. Tetapi karena Yesus yang sudah datang ke dunia ini, dia menyelamatkan kehidupan kita, dia hanya ingin kita bersih dan kita suci. Sehingga dia mengingatkan kita dalam sebuah konsep yang namanya itu Rabu Abu. Karena itulah yang harus menjadi sebuah kekuatan. Dan dia harus mendasar dan dia harus berakar gitu loh. Kenapa saya katakan? Karena akar, kalau dengan baik dia dipelihara, dia disiram, dia dijaga dengan baik, dia akan bertumbuh dalam sebuah kehidupan yang sangat baik sekali. Tapi semuanya itu bersumber daripada Alkitab. Alkitab ini dia akan menjadikan sebuah kekuatan ketika manusia itu mengarungi akan dunia yang ada ini. Tapi kita bersyukur 59 tahun persekutuan kaum perempuan gereja Polres Indonesia bagian Barat mengingatkan kita sebagai perempuan yang bersahaja. Dia harus tulus, dia harus rendah hati, dia harus menerima kehidupan dengan sederhana dalam hidup yang ada. Dan disitulah dia akan memperlihatkan bahwa dia adalah seorang perempuan yang Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Karena contoh-contoh Alkitab kan banyak. Perempuan-perempuan yang Tuhan pakai dalam konteks kehadiran dia untuk ada dan hadir di dalam Alkitab ini.
Dan semuanya itulah yang saya katakan yang harus menjadikan sebuah teladan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun saya katakan akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan pasti Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan akan seluruh keberadaan kita bersama dengan keluarga yang ada. Amin, ibu-ibu yang kasih. Selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dari menyanyi Kidung Jemaat 447 dalam rumah yang gembira. Kita berdoa. Tidak ada kata yang kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Hanya terima kasih atas kehidupan ini. Hanya terima kasih atas persekutuan yang sudah tercipta ini. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi kami bersyukur atas kesempatan persekutuan kami dalam ibadah Pelkat PKP di Mupel Sulsel Bara ini. Kami diantar dengan sebuah tema tentang perempuan yang bersahaja. Yang akan menjawab itu semua adalah kami. Karena kami yang harus melakukan itu di tengah kehidupan dan tanggung jawab yang ada pada kami. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran kami semua pada sore hari ini. Dan biarlah kami membawa berkat ketika kami pulang di dalam keberadaan hidup dan jemaat kami yang ada. Tetapi kami yakin dan percaya tuntunan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, damai dan sejahteralah yang akan mengiring kami semua untuk terus dipakai Tuhan dalam tanggung jawab iman yang ada pada kami. Materaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada saat ini, yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami tetap ada dalam sukacita dan bersahaja, menjalankan tanggung jawab hidup beriman kami, baik di tengah keluarga kami, baik di tengah gereja kami, bahkan juga di tengah masyarakat di mana kami boleh berada. Karena inilah yang dapat kami buat dan lakukan ya Tuhan. Karena Tuhan yang telah menyediakan itu semua bagi kami. Dan kami yakin dan percaya
ketika kami dimampukan untuk melakukan itu semua, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang ada. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami jemaat yang ada di Mupal Sulsel Bara ini ya Tuhan. Khususnya juga yang ada di Regio 2 ini ya Tuhan. Kami hadir, Tuhan sudah membawa kami ke tempat ini di tengah jemaat kami GBIB Mangamaseang. Lewat persekutuan yang indah ini juga Tuhan, kami hanya memohon kepadamu Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami pun Tuhan akan selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan yang ada pada kami. Kami tidak mempunyai kuasa apa-apa dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Karena kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan juga banyak sekali dosa yang kami perbuat. Tetapi atas kasih karunia Tuhanlah, Engkau yang rela untuk mati bagi kami, dan Engkau juga yang memberikan dirimu di atas tiang kayu salib itu untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga di minggu-minggu Prapaskah inilah yang akan menghentar kami semua, mengingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga nanti kami akan berada pada Jumat Agung dan juga Paskah dalam sebuah sukacita yang ada. Mampukan kami semua Tuhan, di dalam keberadaan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami yang ada ini. Sehingga Tuhanlah yang tetap kami muliakan, Tuhanlah yang tetap tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan kami yang ada. Kami berdoa juga Tuhan dalam setiap pengurus pelkat-pelkat di tengah jemaat kami yang ada di Mupal Sulsel Bara ini ya Tuhan. Tuhan berkati dari ketua, sekretaris, bendahara, bahkan juga sampai anggota yang ada di dalamnya. Dan biarlah Tuhan kami menjadikan diri kami sebagai perempuan yang selalu bersahaja, yang memampukan kami juga untuk ada dalam sebuah kehidupan yang nyata ini. Karena dunia yang kami tinggali ini adalah sementara adanya. Tetapi ketika kami ada dalam sebuah sementara ini, tetapi kekuatan firman Tuhan dalam iman dan pengakuan kamilah memohon kepada Tuhan untuk selalu menjaga kami, untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan lebih daripada itu jadikan kami persekutuan kaum perempuan sebagai teladan di tengah hidup kami, pribadi, keluarga, gereja, dan juga masyarakat yang ada. Kami berdoa juga ya Tuhan saat ini. Khususnya kami berdoa dalam tanggung jawab iman yang ada pada kami. Tuhan telah mengenal kami, pribadi dan keluarga yang ada. Tuhan juga memberkati kami dalam tanggung jawab kami sebagai seorang istri yang ada. Tuhan juga yang tahu akan segala apa yang akan kami perbuat di dalam kehidupan kami yang ada. Tetapi sebagai gereja yang ada, dalam tanggung jawab kebersamaan kami yang ada, mampukan kami terus ya Tuhan, menjadikan sebuah kehidupan ini untuk terus ada di dalam kasih karunia Tuhan, damai dan sukacita itu. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terus kami berdoa bagi gereja kami yang ada, GBIB. Kami terus berdoa juga untuk para pelayan yang ada, presbiter yang ada, diaken, para penatua, para pendeta yang ada, pengurus-pengurus setiap pelkat di setiap jemaat kami yang ada. Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan kami tetap ada dalam bergandengan tangan untuk ada terus dalam pelayanan dan kesaksian kami di setiap jemaat kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami juga tetap berdoa bagi kedua hamba-Mu, Ibu Pendeta Christine Jamak Kaunang bersama dengan Bapak Pendeta Charles Manuputih, yang saat ini ada dalam perawatan akan sakit penyakit yang ada mereka derita. Tetapi ya Tuhan, Engkau mengenal akan setiap hamba-Mu ini. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, Engkau bersama dengan dia
Karena Engkau yang sudah memanggil mereka, Engkau yang sudah mengurapi mereka. Tetapi kami yakin dan percaya saat ini ya Tuhan, sebagai persekutuan kaum perempuan di Mupel Sulsel Bara, kami berdoa bagi kedua hamba-Mu ini, Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit. Sehingga kedua hamba-Mu ini kembali boleh melayani dalam setiap jemaat yang ada. Kami pun ada di dalamnya, dan kami pun terus ikut mengambil bagian di dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Bahkan pemerintah kami yang paling kecil, RT dan RW di mana kami berada. Tuhan juga berkati. Bahkan juga kami berdoa terus untuk proses pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden, yang masih terus berlangsung untuk menentukan sebuah calon kepemimpinan bagi bangsa dan negara kami. Kami semua ikut mengambil bagian di dalamnya. Dan kami terus juga untuk mendoakan sebuah hasil yang baik, agar sebuah figur seorang pemimpin bangsa dan negara kami inilah yang akan membawa sukacita dan kedamaian di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, khususnya bagi jemaat kami GPB Banggamasa yang sebagai tuan rumah di dalam ibadah BKP di Mupel Sulsel Bara ini, yang sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Tapi biarlah jerih lelah dan perjuangan mereka tidak akan pernah sia-sia. Tetapi Tuhan akan mengembalikan mereka dengan sebuah sukacita dalam tanggung jawab yang mereka lakukan di dalam ketulusan dan kesetiaan yang ada pada mereka. Terima kasih Tuhan atas pelayanan kami di sore hari ini. Bersama dengan organis, kantoria, bahkan semua paduan suara PKP yang ada di Regio 2 ini yang turut mengambil bagian dalam puji-pujian, multimedia, bahkan koster dan juga security yang mempersiapkan sarana ibadah yang ada ini. Tuhan juga berkati mereka semua. Bahkan kami semua pun yang boleh hadir saat ini. Kami berhenti sejenak dengan aktivitas, rutinitas yang ada pada kami. Kami memberikan diri kami untuk ada dalam persekutuan ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah akan meninggalkan kami semuanya. Inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sehingga kami terus ada dalam kebersamaan dan Tuhan tetap memberkati kami semua. Dan biarlah ini semua pun yang akan menjadi sebuah kesaksian hidup kami. Bahwa Tuhan Yesus yang kami kenal, yang maha pengasih dan penyayang itu, tidak akan pernah meninggalkan akan seluruh kehidupan kami, karya kami, dan juga pelayanan yang ada pada kami. Kami sempurnakan doa syafaat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amen.
Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Kasih selalu terkait dengan memberi hati, memberi diri, memberi perhatian, memberi waktu, memberi hidup, memberi yang terbaik. Teladannya adalah ketika Allah memberi dirinya sendiri untuk memenuhi janji kehadiran Juru Selamat dunia. Bersyukurlah karena Allah sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, persembahkanlah dirimu. Maria mempersembahkan dirinya, Marta memberi keterampilannya, Hana memberikan anaknya. Apa yang kau beri baginya? Marilah beri persembahan sebagai lambang persembahan diri, waktu dan keterampilan kita padanya. Kita menyanyi Gita Bakti 80, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bait yang kedua kita menyanyi setelah kita memberikan persembahan. Mari
berdiri, kita akan doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu untuk menyampaikan persembahan syukur, bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, melainkan karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kami. Terimalah kiranya tanda terima kasih kami atas segala kebaikan hati Tuhan. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak sekalian. Berturut-turut kesaksian pujian paduan suara PKP Jemaat Kanatojeng dan berikutnya paduan suara PKP Jemaat Mangamaseang. Dipersilakan.
Terima kasih dua kesaksian pujian yang telah memuliakan nama Tuhan. Usai sudah ibadah Pemkab PKP di Pansus Lebaran di hari ini, mari kita berdiri. Ada sukacita yang Tuhan berikan dan janjikan ketika kita dimampukan untuk terus memperlakukan akan firman Tuhan. Kita bakti 144 sebagai nyanyian pengutusan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima
Terima kasih, ibadah kita selesai. Shalom. Silakan duduk kembali, Bu. Selamat petang kaum perempuan terkasih dalam Yesus Kristus. Ibadah kita telah selesai, kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya kami persilakan Ketua PKP Mangamaseang, Ibu Foni Larosa untuk menyampaikan. Bapak Pendeta yang kami hormati, Ibu-Ibu PHM yang sudah boleh hadir bersama dengan kami, dan juga kepada seluruh kaum perempuan yang boleh hadir pada malam hari ini, kami mengucapkan selamat malam. Sebelum kami masuk dalam ucapan terima kasih, seperti biasanya Pelkat PKP untuk ada dalam salam persekutuan. Kami mohon untuk kita berdiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mulai salam persekutuan. Pelkat PKP GPIB, anggun, bersahaja, pembawa damai. Sepertinya karena ini mungkin satu tahun cuma 2 kali kita bertemu, jadi kayak agak lupa atau bagaimana ya. Sekali lagi ya, untuk lebih semangat ya, memaknai ulang tahun Pelkat PKP ke-59. Salam persekutuan Pelkat PKP GPIB. Anggun, bersahaja, pembawa damai. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, atas perkenanannya, dan bukan secara kebetulan untuk ibadah Pelkat PKP Mubal Nusantara hampir bertepatan dengan HUT PKP GPIB yang ke-59 tahun. Mensyukuri semuanya itu, mari kita mau memaknai tema dari HUT PKP tahun
tahun ini, yaitu perempuan yang bersahaja. Kita mau memaknai dalam kehidupan kita untuk kita boleh aplikasikan dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami atas nama pengurus Pelkat PKP GPIB Mangas Maseang selaku tuan rumah dalam ibadah pada sore menjelang malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Darius Pakiding MTH. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dan keluarga dalam pelayanan dan dalam rumah tangga. Ucapan terima kasih yang sama kepada Kantoria Ibu Olivia Sianipar Pesolima, Ibu Mahdalen Lora, anak kekasih organis kita Demas Kasenda, dan juga kepada tim operator sound MCM Multimedia. Ucapan terima kasih yang sama kami ucapkan kepada seluruh paduan suara Pelkat PKP, yaitu Jemaat Bukit Saikun, PKP Jemaat Immanuel, PKP Jemaat Kanatojeng, dan kami sendiri selaku tuan rumah. Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan Tuhan memberkati kita. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih buat ibu-ibu pengurus PKP Regio 2 Mupel Sulsel Bara yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kami pada sore menjelang malam hari ini. Dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada anggota PKP yang sudah boleh bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, untuk jumlah kehadiran kita pada malam ini, perempuan 174 orang, laki-laki 4 orang, total 178. Akhir kata, kami selaku tuan rumah tentunya ada banyak kekurangan dan kelemahan kami sangat terbatas dalam kegiatan ini. Untuk itu Bapak Ibu, kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam. Selanjutnya sambutan kami persilakan Korwil PKP GPIB Ibu Hasmita. Shalom dan selamat malam. Saya sedikit revisi gerakan Salam PKP. Revisi gerakannya itu baru pada saat HUT PKP ke-59 pada tanggal 18 kemarin. Jadi kalau Salam PKP, anggun, bersahaja, membawa damai. Sekali lagi, Salam PKP, anggun, bersahaja, membawa damai. Terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas cinta kasih-Nya. Kita boleh melaksanakan ibadah Mupel Sulsel-Bara pada sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Mangga Maseang, KMJ Mangga Maseang, Ibu Pendeta Christine J. Kaunam STH, Bapak Pendeta Darius Pakiding MTH, kepada PKP GPIB Mangga Maseang yang sudah menerima dan menyiapkan seluruh kebutuhan ibadah PKP Mupel Sulsel-Bara pada saat ini. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh paduan suara yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada sore menjelang malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh kerja dan pelayanan kita. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota PKP Regio 2 yang sudah boleh hadir bersama-sama untuk beribadah pada sore menjelang malam ini. Dan juga buat seluruh anggota PKP Regio 1, 3, dan 4 yang melaksanakan ibadah di jemaat mereka masing-masing. Masih dalam suasana
menyambut PKPK yang 59, harapan kami selaku pengurus, kiranya Pelkat PKP senantiasa menjadi perempuan-perempuan yang bersahaja dan senantiasa membawa damai dimanapun kita berada. Selamat ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam PKP. Anggun. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lotre. Ya. Bukan ketua 3. Oh gitu, berapa ini? Hah? 10. Banyak sekali, kok 10? Nomor 169, 222 032 156 135 169 222 032 156, 059, 092, 105, 131. Satu tiga lima, 169, 028, 059, 059, 028, 092, 032, 105, 131. Kosong 28, 059, 105, enggak ada? Iya, 2. 259, 137. 259, 137, 2 kali. Oh. Persilakan Pak Pendeta berikan. Ya. Terima kasih. Langsung monggo. Ibu Hasmita, tolong.
Makasih Bu. 298, 201, 230, 234, 257, 085, 075, 2158, 159, 029, iya, 014, 195, nomor berapa Tante? Iya tahu. 014. Tunggu dulu. 201, 195, ya. Iyo, itu nih saya bilang. Saya bilang tuh. 029, bagaimana kita mau? 176, 064, 193, 132, 043, 126, 059, 257, 043, 257, 006, 176, 064, ya. 023, 023 Tante, tidak ada, bukan? Tidak ada Tante, tidak ada. Berapa ini? Ya. 176, 064 ya. 176, 193, 059. 193. Begini, biar kasih tahu. 126, 059. Sini kok. 126, 059. Tunggu dulu, berapa? Berarti 0591. 059, 059. Sudah. 078, Ibu-ibu, kami mohon maaf ya, yang dua dapat nomor, kami mohon maaf satu kali aja dapat hadiahnya ya. Jadi, begini ibu-ibu, supaya semuanya dapat. Maafkan kami ya, supaya semuanya dapat. Jadi, yang dapat dua, bolehlah dikasih ke ibu-ibu yang lain. Kan sudah dapat gitu. Jadi bisalah yang untuk ke lain. Kasihlah kesempatan kepada ibu-ibu yang lain. Hah?
Jadi kalau siapa sudah dapat hadiah, kami mohon maaf, sekali aja dapat hadiahnya. Supaya ibu-ibu yang lain dikasih kesempatan untuk dapat hadiah ya ibu-ibu. Mohon maaf ya supaya semua mendapatkan hadiah. Nomor berapa, Tan? Nomor berapa? Ya, iya. Siapa lagi yang 2? Iya, itu Mi ganti 1, sudah? Dia sudah ada? Sudah itu? Sudah 2? Oke. Ya. Ya Ibu Fon bisa kasihkan. Terima kasih. Selanjutnya, selanjutnya sambutan, masih ada? Selanjutnya, sambutan oleh Ketua 3 PHMJ, Ibu Marike Tuyu Lopulalan, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya kira Ketua 3 PHMJ Mangamasyang udah kasih sambutan lagi karena sudah ramai. Kenapa ramainya? Ketika ada door prize, lalu ada selisih sedikit dengan pernyataan yang 2 dibagi dong, maka ramailah kita. Tapi itulah kedamaian yang ada di Pelkat PKP GPIB. Boleh beli aplaus dulu? Karena mama-mama yang namanya hadiah jangan disepelekan. Iya, puji syukur layak kita naikkan kepada Tuhan. Setahun kita boleh ketemu lagi, betul tidak? 2023 ke 2024 1 tahun perjalanan. Bapak Pendeta Darius Pakiding, terima kasih firman-Nya. Saya katakan tadi, damai, itu tadi bentuk damai yang yang ditunjukkan oleh ibu-ibu.
Ibu-ibu yang dapat 2 kembalikan. Damai terjadi. Bentuk damainya seperti itu. Jadi tidak diam-diam itu damai. Dengan satu gerakan itu juga damai. Betul ya ibu-ibu ya? Jangan marah-marah yang tadi bilang seperti itu, saya mengulang kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersyukur bahwa sekalipun kata orang di luar sana berbagai situasi dalam kehidupan yang kita hadapi, tapi hari ini Regio 2, Pelkat PKP, Mupel Sulselbara boleh beribadah di GPIB Mangemaseang. Sebenarnya kalau saya lihat di program kerja ada di bulan Januari. Tetapi kondisi kami di Mangemaseang baru memulai kegiatan di bulan Februari, maka hari ini kami lakukan bersama. Belum terlambat jika saya katakan selamat ulang tahun yang ke-59. Ibu Korwil, terima kasih kehadirannya. Ketua-ketua Pelkat yang ada di Regio 2 Mupel Sulselbara, terima kasih juga kehadirannya. Seluruh paduan suara dan seluruh yang mendukung pelayanan pada malam ini, Tuhan berkenan dan kita boleh membawa damai. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta tadi, karena damai itu hanya ada pada kaum ibu jika ibunya semangat. Ibu tiang doa dan ibu segala-galanya. Kalau kedamaian tidak ada pada ibu, maka keluarga itu akan terlihat seperti lampu yang tinggal 5 watt saja. Iya, demikian yang boleh tersampaikan. Selamat berkarya di bidangnya masing-masing, terlebih untuk Pelkat PKP. Tetap terus melayani dengan kondisi kita sebagai kaum ibu yang boleh ada sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang pekerja, dapat menjadi pendamping suami, mendidik anak-anak dimanapun kita ditempatkan. Tetap bersahaja dan tetap membawa damai. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Ika. Selanjutnya kita lanjutkan lotrenya. Kasih buku tante. 19 Pak. Sekre, 2, kaulu, 4, 5, 6, 7, 2, suara 10, 1, 2, 3, 4, 5. Oke deh, pas ya? 19 tuh? Selanjutnya nomor 065 188 196 056 151 127 002 096 103 206 109 nomor berapa Tan? Tinggal 20. 20 atau 19? 20 orang kayaknya. Oh kurang 1 berarti? 119. 196 1 103 tuh silakan ya. Silakan Tante. 151 188 127 satu lagi 109 066 120 133 031 166 123 1111 188 114 120 031 166 123 111 188 117 114 120 031
111, 120, 188, 188, 031, 166. Oh udah. 166, 188, 031, habis. 20. 250, 180. 250, 180. 250, 180. 3. Habis. Mati mo Ida. Nggak bisa mo ko. Oke. Ya. Kami silakan Pak. Ya, 1 kali jalan Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Ada mau difoto? Terima kasih. Terima kasih buat ibu-ibu sekalian yang sudah berpartisipasi. Karena pas momen ulang tahun Pelkat PKP, kita akan tiup lilin dulu ibu-ibu, habis itu kita doa makan, baru makan bersama. Ya. Mohon ketua-ketua Regio 2, ketua PKP Regio 2 bisa maju ke depan. Pak Pendeta maju ke depan. Sama Ibu Ike.
Ya, juga buat Ibu Nur Lumendong, Kain, ya, Ibu Nur Farada, kami persilakan ke depan. Ibu Vivi Nelwan, kami persilakan juga ke depan. Kita akan tiup lilin bersama. Ketua semua sudah ada nih. Cukup nih? Oke. Iya ibu-ibu, kue tersedia, ini sukacita. Mari berdiri kita nyanyi lagu Happy Birthday PKP. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kita akan kipas lilinnya bukan tiup ya. Mari silahkan ibu-ibu Pak Pendeta kita agak ke depan sambil dinyanyikan. Kipas lilinnya. Mari Tuhan memberkati. Terima kasih, silahkan duduk. Kalau potong kuenya, bagi kuenya tidak cukup. Terima kasih. Sebelum kita makan bersama, saya minta Tante Nur Lumendong untuk pimpin kita dalam doa makan. Bapak Pendeta dan Ibu-Ibu, sebelum kita santap bersama, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena ibadah Regio dapat terlaksana dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Saat ini kami diberhadapkan dengan makan dan minum sebelum kami santap bersama. Bapa, kiranya Engkau kuduskan agar pada saat kami memakannya, kami mendapatkan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kami teringat saudara-saudara kami yang belum mendapatkan, Bapa, kiranya Engkau berikan kami, memberikan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saya persilakan untuk ke gedung sebelah, di gedung Serbaguna kita akan santap malam bersama di gedung Serbaguna GPIB Mangamaseang. Dan mungkin Bapak Ibu perlu ketahui di sela-sela makan bersama itu kami dari panitia Peduli Mangamaseang 2 akan mengadakan pencarian dana berupa lelang kue. Kiranya Bapak dan Ibu-Ibu bisa berpartisipasi